Bab 01360. Wal. Nada menarik Wal dan mendekat padanya. Masih dengan ekspresi tak percaya, ia mendekat membisikkan sesuatu ke telinga suaminya itu. Apa benar, dia dan Pak Arman, jadian? Entah masih syok atau apa, Waldan sama sekali tidak menghiraukan pertanyaan Nada. Tatapannya masih tertuju kepada dua sejoli yang terlihat begitu akrab di samping berangkar. Dalam benaknya Naldan mulai bertanya-tanya, sejak kapan Chelsea mengenal Arman. Ia sangat tahu, setelah perceraian mereka, Chelsea sibuk kerja sana-sini. Apa yang mantan istrinya itu punya hingga dengan mudahnya bisa mengait pria yang lebih baik dari dirinya. Sepertinya Anda semua terganggu dengan keberadaan Chelsea di sini. Lanjut Arman, melihat satu persatu anggota keluarga Waldan secara bergantian. Saya tahu niatnya baik. Tapi, jika tidak disambut, saya akan membawanya pergi. Pak saya, bisikan Chelsea menggantung di udara saat Arman merangkul pundaknya dengan lebih erat. Pria di sampingnya ini seolah meminta agar ia tetap diam saja. Tak ada yang berani bicara. Mbak Nia yang tadi bernyali besar pun kini lemas, pucat hingga harus bersandar pada tembok ruangan. Sebelum pergi meninggalkan unit struk itu, Arman melepaskan rangkulannya dari Chelsea. Lah mendekati berangkar, membungkukkan badan hingga cukup dekat dengan Ibu Waldan yang tengah menatapnya, sayu. Bu, saya Arman. Kedua mata ibu mengerjap, seiring dengan air matanya yang kembali luruh. Ya, saat ini kondisi kesehatan beliau sangat tidak baik, karena keadaannya yang lumpuh total, kecuali mata yang masih bisa melihat dan telinga yang masih bisa mendengar. Saya izin, mulai sekarang menggantikan Waldan untuk melindungi Chelsea. Lanjutnya berbisik dengan suara yang begitu lembut dan sopan. Insya Allah, Chelsea akan baik-baik saja. Saya janji akan menjaganya. Terlihat jelas kelegaan di wajah ibu, saat mendengar bisikan sang perwira. Seolah beban janji di masa lalu kepada mendiang ayah Chelsea, lepas. Ketika mengetahui jika sudah ada pria yang memperbaiki kegagalan Waldan sebagai seorang suami. Sebenarnya Chelsea masih ingin berada di sana. Tapi seperti yang Mbak Nia katakan tadi, di saat seperti ini, ibu hanya butuh dokter bukan wanita tanpa keahlian sepertinya. Sebelum pergi, Chelsea ikut mendekat di samping Arman. Membungkuk untuk bicara kepada ibu sekaligus berpamitan. Bu, sekali lagi maafkan Chelsea. Sekarang, Chelsea harus pergi. Kali ini Chelsea tidak bisa membendung air mata. Tapi, setidaknya, ia sudah datang, meski mau tidak mau harus pergi karena orang-orang itu tak akan berhenti mempermasalahkan kehadirannya. Ayo. Diraihnya tangan Chelsea dan digenggam erat di depan keluarga Waldan. Arman mengambil langkah tegas, meninggalkan ruangan unit struk itu, mengabaikan Waldan yang menunduk hormat kepadanya. Ih. Bak. Sontak Waldan menoleh kepada Mbak Nia yang tiba-tiba menepuk pundaknya. Kenapa sih, Mbak? Main tepuk aja. 61. Kenapa kamu tidak bilang kalau Chelsea punya gandengan baru? Tanya Mbak Nia memasang ekspresi geram. Kok bisa? Dia dapat perwira, muda lagi. Dada Mbak sampai sakit karena sesak, semoga ini cuma mimpi. Aku yakin cuma settingan, sambung Nada.
Pak Arman itu, cucu mendiang jenderal besar. Dia cucu keluarga terpandang, nggak mungkin mau nikahin Chelsea. Biasanya, pria seperti ini, cuma main-main buat kesenangan batin. Nada tersenyum miring seraya bersedekap dada. Dengan santainya ia menoleh kepada Waldan. Sepertinya benar dugaan kita, Wal. Mantan istrimu itu, jual diri sama petinggi-petinggi, demi uang. Ya, Waldan juga berusaha meyakinkan dirinya. Sepertinya memang begitu. Tidak mungkin Pak Arman mau nikahin Chelsea. Beberapa waktu lalu dia dikabarkan sedang dekat dengan anak-anak anggota Dewan dan petinggi Polri. Sudahlah. Biarkan dia dengan semua kehaluannya. Waldan mendekati Brangkar, mengusap pelan pucuk kepala ibunya. Sayang, ibu justru memejamkan mata, seolah enggan menatapnya. Nada pun ikut mendekat, memeriksa layar monitor yang terus memperhatikan garis zigzag dan bunyi yang stabil. Suri dan suaminya memilih untuk keluar, karena lelah. Sementara Mbak Nia, duduk selonjoran di atas sofa, sembari memikirkan ucapan Arman, beberapa saat lalu. Ah, tidak mungkin. Ia mengalihkan pandangannya ke arah jendela. Chelsea itu miskin, nggak mungkin jadi istri perwira. Nggak mungkin. Nggak akan pernah bisa. Dia cuma jual diri, gumam Mbak Nia, terus berusaha meyakinkan diri. Arman menarik Chelsea keluar dari lift dan terus berjalan menuju pintu keluar. Sepanjang jalan pula beberapa petugas rumah sakit terus melihat mereka dan hal itu membuat Chelsea tidak nyaman. Pak, tolong lepasin saya. Kita bukan mahram, ini salah. Sentak Chelsea, berusaha melepaskan tangannya. Tapi sayang ia kalah tenaga dari pria dengan tinggi 170 plus itu. Sesampainya di parkiran depan, tepatnya di samping badan mobil, barulah Arman melepaskan genggaman tangannya. Ia berbalik badan, hingga kini berhadapan dengan Chelsea. Kamu ingin tahu, apa yang Waldan dan dokter tadi bicarakan di belakang kamu? Chelsea menggeleng pelan. Baginya terlalu menyakitkan, saat mendengar semua hinaan yang sama, berulang kali. Cukup. Saya nggak mau tahu. Baiklah. Arman menghembus napas panjang, sambil menundukkan kepala. Detik berikutnya, ia kembali menatap Chelsea. Saya cuma mau kamu tahu, ucapanku tadi bukan omong kosong. Syarat pengajuan nikah, kamu sudah tahu, kan? Siapkan. Kita bertemu di ruangan Pak Kapolres 2 hari lagi. Mata Chelsea kembali terbelalak mendengar ucapan Arman. Ia benar-benar tidak habis pikir, kenapa pria itu sangat menggebu terhadapnya. Ingatan tentang akad, resepsi dan hari pertamanya menjadi istri Waldan bahkan belum hilang dari kepalanya. Ia bahkan masih hafal ucapan Waldan yang sangat menyakitkan di malam pertama mereka. Lantas apa alasan yang harus Chelsea percayai, bahwa pria tampan, baik, sopan dan rendah hati seperti Arman, mau menerima wanita sepertinya? Tidak, Chelsea merasa tidak seistimewa itu. Satu-satunya alasan ia bertahan hidup sampai sekarang, hanyalah karena ibunya saja. Selebihnya, ia kosong, hampa dan punya tujuan hidup. Pak. Chelsea memberanikan diri menarik lengan Arman yang hendak beranjak ke bagian belakang mobil. Saya paham maunya laki-laki seperti Anda. Karena semenjak menjanda saya sudah sering diajak check-in,
dilamar jadi istri-istri kedua sama beberapa laki-laki hidung belang. Tapi saya nggak mau. Kalau menemang, Bapak cuma mau mencari kesenangan, suara bergetar menahan sesak di dadanya. Saya 62. Yakin, banyak wanita yang lebih baik, dan rela melakukan apapun. Arman berdecak tak percaya. Di tatapannya wanita itu sekali lagi. Kali ini lebih lekat dari sebelumnya. Kalau cuma untuk kesenangan, di klub malam juga banyak. Sayangnya yang saya cari bukan kesenangan dunia, Chelsea. Tapi yang bisa diajak sampai janahnya Allah. Saya saja bisa yakin sama kamu, jadi cobalah yakin juga. Buktikan ke mereka kalau kamu bisa move on. Jangan mau disepelekan. Arman hendak kembali melanjutkan langkahnya ke bagasi mobil, tapi satu hal, membuatnya kembali menoleh kepada Chelsea. Oh ya? Tolong jangan kotori kaki kamu, dengan menginjakkan kaki di rumah keluarga itu lagi. Karena kakimu akan menjadi surga anak-anak kita nanti. Sekujur tubuh Chelsea berdesir panas, selaras degup jantungnya yang terus mendetak kuat di dalam sana. Wanita mana yang akan kuat saat dihujani oleh pesona pria satu itu? Sayangnya, tembok dari trauma pernikahan sebelumnya, membuat Chelsea terus ragu. Tepat saat Arman menurunkan barang-barang Bu Nur dari bagasi, mobil lain datang dan langsung berhenti tepat di samping mobilnya. Selamat malam, Komandan. Sapa seorang pria berpakaian kasual dengan jaket denim bertuliskan Reskrim Polri. Maaf saya telat, karena tim baru selesai melakukan penyelidikan. Tidak apa. Diangkatnya barang-barang yang sedang ia pegang ke hadapan anak buahnya itu. Bawa ini, ke bagasi. Setelah itu saya minta tolong antar Chelsea ke rumah sakit Mitra. Saya harus siap-siap untuk konferensi pers bersama Pak Kapolres. Maaf merepotkan, Rusdi sedang ada tugas lain, sambungnya lagi. Siap, Komandan. Tidak masalah, saya sekalian jalan pulang. Segaris senyum tergambar di wajah Arman. Setelahnya, ia menghampiri Chelsea, yang masih mematung di posisinya. Saya tunggu kamu, 2 hari lagi. Kalau kamu tidak datang, saya akan mundur sepenuhnya. Sepertinya Chelsea terlalu lelah membantah, kali ini ia mengangguk setuju. Karena saya ada kegiatan lain, kamu diantar sama Aryo. Lanjut Arman. Nanti kalau sampai rumah sakit, tolong sampaikan permintaan maaf saya ke ibu. Karena nggak bisa ikut nungguin sampai besok. Lagi-lagi Chelsea hanya mengangguk. Ketika Arman menuntunnya masuk ke dalam mobil dan sampai mobil itu melaju, Chelsea masih tidak bicara sepatah kata pun. Perlahan ia menoleh memandangi Arman yang masih berdiri memandangi kepergiannya. Mas, nanti turunin saya di halte saja, pintanya kepada pria yang sedang menyetir di depan. Maaf, Bu. Ini mandat dari Bapak, saya harus pastikan Bu Chelsea sampai di tujuan dengan selamat. Pada akhirnya Chelsea menyerah, ia menyadarkan punggungnya pada sandaran kursi yang terasa begitu hangat dan empuk. Ia sadari, semakin keras menolak, Arman justru semakin menunjukkan keseriusannya. Jam 10 malam di rumah sakit Mitra. Rusdi sudah pulang sejak sejam yang lalu. Sekarang tinggallah Chelsea dan ibunya yang masih terjaga. Di ruang VVIP rumah sakit, mereka duduk di atas berangkar sambil menonton televisi.
Terlihat Chelsea begitu betah menontoni Arman di layar televisi. Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur itu sedang melaksanakan konferensi pers di depan awak media. Rekan-rekan, sebagaimana yang kita tahu, dalam rangka mendukung program pemerintah, khususnya dalam pengawasan dan penegakan hukum, Arman menyampaikan laporan penyidikan 63 terhadap segala bentuk penyalahgunaan BBM di wilayah Jaktim. Kami selaku anggota yang bertugas, telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana, yang menyalahgunakan bahan bakar bersubsidi. Dengan mengurangi isi tabung gas berukuran 3 kg dan ditawarkan kepada masyarakat dengan harga yang lebih rendah. Beberapa pelaku belum ditemukan, dan diyakini akan melanjutkan aktivitas pengoplosan. Kami himbau kepada masyarakat untuk tidak tergiur dengan harga murah, jauh dari standar. Kami berkomitmen akan terus memberantas segala bentuk kejahatan dan kecurangan di masyarakat. Jika terdapat aktivitas yang mencurigakan, mohon untuk segera melapor. Keren ya, Za. Suara Bu Nur, sukses membuat Chelsea tersentak kaget. Ibu, ngagetin aja. Senyum simpul Bu Nur tak henti-hentinya mengembang. Oh ya, waktu Arman nemenin ibu di ruangan CT scan, dia sudah sampaikan niatnya ke kamu. Gimana? Kepala Chelsea kembali tertunduk. Nggak tahu Bu. Aku trauma nikah lagi. Rasanya takut sekali. Nggak boleh ngomong gitu, kamu masih muda. Coba minta petunjuk sama Allah. Dan segera ambil keputusan. Nak, mungkin selama ini Arman adalah jawaban dari doa-doamu. Waktu nerima lamaran keluarga Mas Waldan, ibu juga ngomong gitu. Pelahan, Chelsea beranjak turun dari atas berangkar. Lah merebahkan tubuhnya di atas sofa panjang di sisi kiri ruangan. Ya, berarti waktu itu prediksi ibu meleset. Sahut Bu Nur sambil memandangi putrinya dari atas berangkar. Terima wes, nduk. Coba dulu, siapa tahu betah seumur hidup. Dengar ibu? Enggak. Gih, Bu. Bu Nur mengeleng mendengar jawaban putrinya. Malam yang semakin larut membuat beliau segera mematikan televisi, kemudian ikut terlelap. Jam 2 dini hari, Chelsea bangun untuk melaksanakan tahajud rutinnya. Doanya kali ini cukup panjang dan entah mengapa ia lebih lega dari biasanya, seolah mendapatkan keputusan terbaik untuk kedepannya. Sambil menunggu waktu subuh, ia putuskan untuk mengaji ketimbang tidur lagi. Namun, belum juga mengambil Al-Quran dari dalam tas, tiba-tiba ponselnya berdering tanda panggilan masuk. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Za, ibu udah nggak ada. Tutur Mas Ridwan di ujung telepon. Chelsea masih tertegun di sana, hingga kemudian ia tertunduk merasakan sakitnya kehilangan salah satu orang yang paling dihormati. Di sepertiga malam ini, tangisnya kembali mengalun lirih. Keesokan harinya, ia datang sendiri ke acara pemakaman mendiang Ibu Waldan sebagai bentuk bakti terakhirnya. Sepanjang proses, Chelsea terlihat sangat lemas dan pucat. Tiba-tiba ucapan Mbak Nia dan nada di ruang unit stroke malam itu, kembali terlintas di benak Chelsea. Ia masih ingat betul, saat itu dengan bangganya Mbak Nia bilang, ibu akan baik-baik saja selama ada nada yang 64. Berprofesi sebagai seorang dokter. Ibu tidak butuh Chelsea di sana.
Dan sekarang Chelsea menyesal meninggalkan mantan ibu mertuanya. Ia berharap bisa berada di sisi beliau di saat-saat terakhir. Satu persatu orang meninggalkan area pemakaman. Chelsea pun segera berdiri, dan ia beranikan dirinya, menghampiri Mbak Nia, Suri dan Waldan di sisi makam. Sementara nada tak terlihat, sedang ada tugas, agaknya. Mana? Calon suamimu, yang katanya kasat reskrim itu, kok nggak dibawa? Sahut Mbak Nia saat berdiri di hadapan Chelsea. Berani kamu datang sendirian.